Manusia, spesies yang menggemaskan dengan delusi keagungan mereka. Mereka suka berpikir bahwa mereka adalah makhluk cahaya, entitas moral yang dikirim dari surga untuk menyebarkan kebaikan dan membuang sampah pada tempatnya. Beberapa dari mereka kebetulan mengenakan setelan jas dan mati-matian menahan dorongan purba untuk tidak melempar kotoran ke wajah atasan mereka yang arogan. Ada kesenjangan yang menggelikan antara siapa mereka pikir mereka adanya dan apa yang sebenarnya tangan mereka lakukan saat tidak ada yang melihat. Ironisnya, perilaku tidak bermoral jarang dimulai dengan ledakan kejahatan ala penjahat super di film Hollywood. Tidak ada yang bangun pagi dan tiba-tiba memutuskan untuk membakar panti asuhan sebelum sarapan. Perilaku tak bermoral itu seperti jamur di roti yang lupa dibuang. Ia tumbuh diam-diam, perlahan, dan seringkali dimulai dari hal-hal remeh yang tampaknya tidak berbahaya. Dan sebelum mereka menyadarinya, perilaku menjijikan itu sudah menjadi ritual harian, sama alaminya dengan bernapas atau mengabaikan panggilan telepon dari ibu mertua. Selamat datang di channel 200%. Kali ini kita akan membedah moralitas manusia dengan pisau bedah yang paling tumpul. 1. Desensitisasi amigdala. Matinya alarm kebakaran di otak. Pada kali pertama seseorang melakukan hal yang tidak bermoral, katakanlah menggelapkan sedikit uang kembalian, atau berbohong pada pasangan tentang di mana mereka menghabiskan malam, otak mereka bereaksi seperti perawan yang baru pertama kali melihat film horor. Amigdala, bagian otak yang berperan pada rasa takut, menyala terang benderang. Jantung berdegup kencang, keringat dingin mengucur, dan rasa bersalah menyerang seperti kawanan lebah yang marah. Ini adalah respons biologis yang sehat, rasa takut atau cemas terhadap konsekuensi negatif, bahaya, atau pelanggaran norma moral. Sebuah sinyal evolusi yang berteriak, "Hei bodoh, kau melanggar aturan sosial, kau akan diusir dari goa dan dimakan sabertooth." Namun, manusia adalah makhluk adaptasi yang luar biasa, bahkan dalam hal menjadi sampah masyarakat. Ketika perilaku itu diulang untuk kedua kalinya, teriakannya menjadi bisikan. Ketiga kalinya, hanya sebuah gumaman tak berarti. Dan pada kali ke-10, amigdala mereka memutuskan untuk mengambil cuti panjang ke Bahamas. Otak berhenti memproduksi sinyal peringatan, karena ia menyadari bahwa langit tidak runtuh dan polisi moral tidak mendobrak pintu, alias aman. Proses ini disebut adaptasi hedonis, atau dalam bahasa yang lebih kasar, mati rasa. Ini seperti bau sampah di dapur. Awalnya, baunya membuat muntah. Tapi setelah duduk di sana selama 1 jam, hidung mereka mulai berpikir bahwa bau busuk itu adalah aromaterapi alami. Begitu pula dengan moralitas. Apa yang dulunya terasa sebagai dosa besar, perlahan berubah menjadi sekedar prosedur standar operasi. Akhirnya, perilaku tidak bermoral itu tidak lagi memicu respons emosional apapun. Berbohong menjadi sehalus memesan kopi, dan menyakiti orang lain menjadi sekedar aktivitas selingan di hari Selasa yang membosankan. Mereka menjadi jahat tidak karena mereka ingin menjadi jahat. Mereka menjadi jahat karena otak mereka terlalu malas untuk terus-menerus merasa bersalah. Efisiensi biologis yang mengerikan. Kedua, rasionalisasi kreatif, pengacara hebat di dalam kepala. Jika ada satu hal yang lebih hebat dari kemampuan manusia untuk mendarat di bulan, itu adalah kemampuan mereka untuk membenarkan omong kosong mereka sendiri. Setiap manusia memiliki pengacara internal yang sangat cerdas, licik, dan tidak bermoral yang tinggal di lobus frontal mereka. Tugas pengacara ini satu, memastikan kliennya, si ego, tidak pernah merasa salah, tidak peduli seberapa bajingannya tindakan yang baru saja dilakukan. Ketika seorang pekerja mencuri sesuatu dari pabrik, pengacara di dalam kepala ini tidak berkata, "Kau pencuri." Oh tidak, itu terlalu kasar. Dia akan berkata, "Perusahaan ini menghasilkan miliaran, dan mereka menggajimu dengan kacang. Barang ini hanyalah kompensasi yang tertunda. Ini bukan pencurian, ini adalah redistribusi keadilan ekonomi. Lihat,
Tiba-tiba, seorang pencuri berubah menjadi Robin Hood modern yang memperjuangkan hak buruh. Rasionalisasi ini bekerja lembur untuk mengubah narasi. Saya tidak berselingkuh, saya hanya mencari koneksi emosional yang tidak saya dapatkan di rumah. Atau, saya tidak menyuap, saya hanya membayar jasa percepatan birokrasi. Bahasa adalah alat yang mereka gunakan untuk melukis kotoran agar terlihat seperti coklat batangan. Dengan narasi ulang ini, perilaku tidak bermoral menjadi kebiasaan karena tidak pernah didaftarkan sebagai tidak bermoral dalam arsip mental mereka. Mereka tidur lelap di malam hari, terbungkus dalam selimut penyangkalan yang hangat, yakin sepenuhnya bahwa mereka adalah orang baik yang hanya terjebak dalam situasi yang kompleks. Sungguh menawan, betapa kreatifnya manusia yang terlanjur busuk ini dalam menipu satu-satunya orang yang seharusnya tidak bisa mereka tipu, yaitu diri mereka sendiri. Ketiga, efek dopamine hit, kecanduan hadiah instan. Mari bicara tentang kimia, karena pada akhirnya manusia hanyalah kantong daging yang dikendalikan oleh neurotransmitter. Perilaku tidak bermoral seringkali menawarkan sesuatu yang sangat disukai oleh otak primata mereka, kepuasan atau hadiah instan. Mencuri memberikan barang gratis tanpa kerja keras. Berbohong menghindarkan diri dari konflik yang menyebalkan. Berselingkuh memberikan lonjakan adrenalin dan kenikmatan baru yang luar biasa. Setiap kali mereka melakukan tindakan menyimpang ini dan lolos atau mendapatkan keuntungan, otak akan melepaskan dopamin. Dopamin, zat kimia yang manis, lezat, dan memabukkan. Otak tidak peduli dari mana dopamin itu berasal. Apakah dari menolong nenek menyeberang jalan, dari memberi uang pada pengemis di pinggir jalan, atau dari menggelapkan pajak. Bagi otak, dopamin adalah dopamin, dan otak selalu menginginkan lebih. Ini menciptakan lingkaran umpan balik atau feedback loop yang kuat. Pemicu muncul, tindakan tidak bermoral dilakukan, hadiah diterima, dopamin dilepaskan, dan ulangi. Semakin sering siklus ini terjadi, semakin kuat jalur saraf yang terbentuk. Ini bukan lagi soal pilihan moral, ini soal kecanduan. Mereka menjadi pecandu, dan perilaku buruk adalah jarum suntik mereka. Menjadi bermoral, di sisi lain, seringkali terasa berat, membosankan, dan tidak memberikan hadiah instan. Kejujuran seringkali menyakitkan, integritas seringkali merugikan secara finansial dalam jangka pendek. Jadi, dalam pertarungan antara menjadi benar tapi menderita dan menjadi salah tapi nikmat, otak reptil mereka hampir selalu memilih opsi kedua. Mengapa menunggu pahala di surga yang belum terbukti ada, jika bisa mendapatkan gratifikasi instan di dunia? Disinilah manusia terjebak semakin dalam. 4. Konformitas. Logika bahwa semua orang juga melakukannya. Manusia adalah makhluk sosial dengan mentalitas kawanan yang kuat. Tidak ada yang lebih mempercepat pembentukan kebiasaan buruk, selain melihat orang lain melakukan hal yang sama tanpa konsekuensi. Disinilah pentingnya menjaga siapa saja yang masuk dalam lingkaran pertemanan, atau memilih lingkungan yang baik untuk kita. Jika seseorang berjalan di jalan yang bersih, tanpa satupun sampah, dia mungkin akan ragu untuk membuang sampah sembarangan. Tapi, jika jalan itu sudah penuh sampah yang berserakan, maka melempar satu botol plastik lagi terasa seperti kontribusi artistik terhadap lingkungan sekitar. Ini adalah logika konformitas yang diterapkan pada jiwa manusia. Ketika seseorang melihat korupsi di sekelilingnya, bos yang curang, rekan kerja yang korup, politisi yang berdusta, teman yang tidak setia, standar moral internal mereka runtuh. Kenapa saya harus menjadi satu-satunya orang suci di rumah bordil ini? Pikir mereka. Perasaan menjadi satu-satunya orang jujur di dunia yang penuh penipu membuat mereka merasa bodoh, bukan mulia. Perilaku tidak bermoral menjadi kebiasaan karena divalidasi oleh lingkungan. Semua orang melakukannya adalah mantra penenang jiwa yang paling ampuh. Ini mendifusikan tanggung jawab individu. Jika semua orang korupsi,
maka korupsi bukanlah kejahatan, melainkan budaya. Dan manusia sangat-sangat takut untuk tidak sesuai dengan budaya mereka, karena menentang sama dengan dikucilkan atau bahkan dianggap ancaman. Mereka menyerap kebusukan lingkungan mereka melalui osmosis sosial. Standar perilaku mereka perlahan turun, menyesuaikan dengan standar terendah yang tersedia. Sampai akhirnya, mereka tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Melainkan, apakah ini normal? Dan tragisnya, di banyak tempat, menjadi tidak bermoral adalah new normal yang sanyaman. 5. Seni mikrodosis kejahatan. Tidak ada orang yang mendaki Gunung Everest dengan satu lompatan. Mereka mendakinya selangkah demi selangkah. Begitu pula dengan menuruni lembah moral. Kebiasaan buruk terbentuk melalui prinsip gradualisme. Otak manusia sangat buruk dalam mendeteksi perubahan yang lambat. Jika Anda melempar seseorang ke dalam kawah dosa, mereka akan panik. Tapi jika Anda mengajak mereka turun satu anak tangga setiap hari, mereka bahkan tidak akan sadar bahwa udara semakin panas dan berbau belerang. Ini mungkin dimulai dengan mengambil permen teman tanpa izin. Lalu, seminggu kemudian, mengambil uang kembalian receh. Beberapa tahun kemudian, memalsukan kwitansi. Karena langkah dari A ke B sangat kecil, tidak ada lonceng alarm yang berbunyi. Dan langkah dari B ke C juga terasa kecil. Tiba-tiba, mereka sudah berada di huruf Z, melakukan hal-hal yang setahun lalu akan membuat diri mereka di masa lalu muntah karena jijik. Setiap pelanggaran kecil menggeser garis batas normal mereka sedikit demi sedikit. Perilaku tidak bermoral menjadi kebiasaan karena mereka tidak pernah merasa melakukan lompatan besar. Mereka hanya melakukan serangkaian langkah kecil yang mereka pikir masuk akal, yang kebetulan mengarah ke neraka. Mereka menipu diri sendiri dengan berkata, "Ah, ini hanya sedikit lebih buruk dari yang kemarin, jadi tidak apa-apa." Ini adalah erosi karakter yang tak terlihat. Seperti rayap yang memakan tiang rumah. Dari luar catnya masih mengkilap, tapi di dalam strukturnya sudah menjadi debu. Dan ketika rumah itu akhirnya runtuh, mereka berdiri di reruntuhan sambil bertanya-tanya dengan tampang bodoh. Bagaimana ini bisa terjadi? 6. Fallacy sunk cost, terlalu dalam untuk berbalik. Ada titik di mana perilaku tidak bermoral bukan lagi tentang kesenangan, melainkan tentang mempertahankan ego. Manusia benci mengakui bahwa mereka salah. Mengakui bahwa mereka telah bertindak seperti sampah, berarti harus meruntuhkan citra diri yang telah mereka bangun dengan susah payah. Jadi, ketika mereka sudah terlanjur melakukan serangkaian kesalahan, mereka menggandakan taruhannya. Ini adalah sunk cost fallacy dalam bentuk terburuknya. Saya sudah terlanjur berbohong sejauh ini. Jika saya jujur sekarang, hidup saya akan hancur. Lebih baik saya tambah satu kebohongan lagi untuk menutupi semuanya. Logika ini sangat cacat, namun sangat menggoda. Mereka membangun istana kartu dari perilaku amoral, dan satu-satunya cara menjaga istana itu tetap berdiri adalah dengan terus menambahkan kartu-kartu baru, kebohongan baru, manipulasi baru, kecurangan baru. Berhenti melakukan kebiasaan buruk itu membutuhkan pengakuan dosa, dan pengakuan dosa membutuhkan tulang punggung, sesuatu yang sayangnya sering absen pada spesies ini. Melanjutkan perilaku buruk menjadi opsi yang lebih aman bagi ego mereka daripada menghadapi konsekuensi kebenaran. Mereka menjadi sandera dari narasi mereka sendiri. Akhirnya, perilaku itu menjadi kebiasaan bukan karena mereka menikmatinya, tapi karena mereka terjebak di dalamnya. Mereka seperti penjudi yang terus melempar dadu meski sudah kalah rumah dan mobil. 7. Dehumanisasi korban. Menjadikan sasaran sebagai NPC. Agar seseorang bisa tidur nyenyak setelah merugikan orang lain secara rutin, mereka harus melakukan trik mental yang sangat gelap, mencabut status manusia dari korban mereka. Dalam video game kehidupan mereka, orang lain hanyalah non-playable characters, alias NPC. Karyawan yang mereka eksploitasi hanyalah sumber daya. Pasangan yang mereka selingkuhi hanyalah penghalang kebebasan.
Saingan yang mereka fitnah hanyalah target. Dengan melabeli orang lain sebagai objek, angka, atau musuh, empati bisa dimatikan dengan saklar yang rapi. Otak tidak merasa bersalah saat mereka menendang batu atau membuang tisu bekas. Jadi jika mereka bisa meyakinkan otak bahwa orang lain setara dengan tisu bekas atau batu kerikil, maka menyakiti mereka tidak akan memicu rasa bersalah. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang memungkinkan tentara berperang dan penipu memangsa pensiunan yang sudah tua renta. Bahasa memegang peranan penting di sini. Perhatikan bagaimana para pelaku kebiasaan buruk berbicara tentang korban mereka. Mereka menggunakan istilah yang merendahkan atau meremehkan. Ini menciptakan jarak psikologis. Semakin jauh jaraknya, semakin mudah untuk melempar granat moral tanpa terkena serpihannya. Ketika empati mati, perilaku tidak bermoral tidak lagi memiliki rem. Tidak ada gesekan internal. Menyakiti orang lain menjadi seefisien transaksi bisnis. Kebiasaan ini mengeras menjadi karakter sosiopatik ringan, di mana manusia lain hanyalah alat untuk mencapai tujuan atau rintangan yang harus disingkirkan. Dingin, efektif, dan benar-benar menjijikan. 8. Ilusi anonimitas dan kekebalan. Topeng yang memberdayakan. Beri manusia topeng dan mereka akan menunjukkan perilaku aslinya. Kebiasaan tidak bermoral sering tumbuh subur di lahan gelap anonimitas. Di era digital, di mana seseorang bisa menjadi hantu di balik layar, atau di kota besar di mana tetangga tidak saling mengenal, kontrol sosial lenyap. Ketika seseorang merasa tidak ada yang melihat, atau lebih tepatnya, tidak ada yang tahu siapa mereka, moralitas menjadi opsional. Rasa kekebalan ini, impunity, adalah pupuk terbaik bagi dosa. Jika seseorang berhasil mencuri sekali dan tidak tertangkap, otak mereka mendaftarkan tindakan itu sebagai aman. Saya lebih pintar dari sistem, bisik arogansi mereka. Perasaan superioritas ini memabukkan. Melanggar aturan menjadi permainan kucing-kucingan yang mendebarkan, sebuah bukti kecerdasan mereka melawan dunia yang mereka pikir bodoh. Setiap kali mereka lolos, rasa takut akan konsekuensi semakin menyusut. Mereka mulai merasa tak tersentuh, seolah-olah hukum Tuhan dan hukum negara tidak berlaku bagi mereka. Kebiasaan itu terbentuk di ruang hampa pengawasan. Mereka menjadi monster menakutkan sekaligus menjijikkan di tempat gelap, sambil tetap tersenyum manis di bawah sorotan lampu publik. Dualitas ini, Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, menjadi gaya hidup. Mereka memisahkan diri publik yang santun dari diri privat yang busuk. Perilaku tidak bermoral menjadi semacam liburan rahasia dari tuntutan menjadi orang baik. Dan siapa yang tidak suka liburan? Semakin sering mereka berlibur ke sisi gelap, semakin enggan mereka pulang ke rumah moralitas yang membosankan. Manusia, dalam segala kemuliaan dan kebodohannya, seringkali lupa bahwa mereka hanyalah sekumpulan kebiasaan yang dibungkus kulit dan kecemasan. Jika seseorang bisa mendedikasikan hidupnya untuk menjadi penjahat profesional, berbohong dengan lancar, mencuri dengan elegan, atau menyakiti orang lain dengan presisi dokter bedah, maka secara logika, mekanisme yang sama berlaku untuk menjadi orang suci. Otak manusia itu tidak peduli apakah tuannya sedang menghafal ayat suci atau merencanakan penggelapan uang negara. Ia hanya peduli pada repetisi, pengulangan. Saraf-saraf di kepala itu hanyalah budak yang patuh. Beri mereka rutinitas, dan mereka akan membangun jalan tol untuk perilaku tersebut. Entah itu menuju surga atau menuju kehancuran total. Ironi kosmiknya adalah, menjadi bermoral itu sebenarnya hanyalah masalah melatih otot yang berbeda. Namun karena drama dan kekacauan jauh lebih menghibur daripada ketenangan batin, manusia cenderung menganggap kebajikan sebagai beban berat. Padahal itu hanyalah kebiasaan yang belum diotomatisasi. Disinilah letak lelucon besarnya. Transisi dari pendosa amatir menjadi orang beriman yang taat tidak membutuhkan transplantasi otak, melainkan hanya membutuhkan ketekunan yang membosankan. Begitu roda kebajikan itu berputar, menjadi baik akan sama otomatisnya dengan bernapas, atau sama otomatisnya dengan kebiasaan menyalakan rokok setelah makan.
Pertama, neuroplastisitas. Bagaimana cara melatih otak untuk masuk surga? Otak manusia adalah organ yang luar biasa malas. Ia mencintai efisiensi dan kemudahan dalam memproses informasi. Untuk menghemat energi, sebuah konsep yang dikenal sebagai efisiensi kognitif. Ketika seseorang konsisten melakukan hal bermoral, misalnya menahan diri untuk tidak memaki orang yang memotong jalur antrean, otak awalnya akan memberontak, seperti balita yang dilarang makan permen. Namun, jika penyiksaan diri demi moralitas ini dilakukan berulang kali, otak akhirnya akan menyerah dan berkata, "Oke bos, kalau kau begitu terobsesi menjadi orang baik, aku akan membuatnya permanen supaya kita tidak perlu berdebat lagi." Disinilah letak kejeniusan mekanisme biologis ini. Perilaku bermoral yang awalnya terasa seperti mendaki Everest dengan sandal jepit, lama-lama berubah menjadi jalan santai di taman. Saraf-saraf yang tadinya terputus-putus, kini menyatu membentuk kabel serat optik berkecepatan tinggi untuk kebajikan. Kebiasaan baik menjadi default setting, sebuah sistem operasi baru di mana berbohong justru terasa asing dan melelahkan secara fisik. Tentu saja, manusia sering meremehkan kekuatan repetisi ini karena mereka terlalu sibuk mencari alasan untuk menjadi korban keadaan. Padahal, jika mereka bisa terbiasa bangun pagi hanya untuk membenci pekerjaan mereka, mereka pasti bisa terbiasa bangun pagi untuk bersyukur. Mekanismenya sama, bahan bakarnya sama, hanya arahnya yang diputar 180 derajat. Jadi, jika kejahatan bisa mendarah daging, kebaikan pun bisa menjadi fosil yang tak terkoyakkan dalam karakter seseorang. Pada akhirnya, menjadi bermoral bukanlah sebuah keajaiban mistis, melainkan hasil dari birokrasi saraf yang membosankan. Ini adalah kemenangan rutinitas atas impuls primitif. Siapa sangka bahwa jalan menuju kemuliaan moral ternyata dibangun di atas fondasi yang sama dengan kecanduan rokok, yaitu repetisi, repetisi, dan repetisi, sampai menjadi kebiasaan yang otomatis. Kedua, agama, kitab suci, dan warisan luhur. Manual pengguna untuk spesies yang rusak. Mari kita jujur, tanpa panduan eksternal, kompas moral manusia cenderung mengarah kemanapun angin kepentingan pribadi bertiup. Aturan moral dalam agama dan warisan luhur nenek moyang bukanlah sekedar puisi kuno untuk membuat orang mengantuk di tempat ibadah. Itu adalah pagar listrik yang dirancang untuk mencegah manusia tidak melanggar batas dan saling memakan satu sama lain. Tanpa aturan ini, kebiasaan baik hanyalah konsep abstrak yang akan kalah cepat dengan naluri purba untuk menimbun harta dengan korupsi dan menipu demi keuntungan instan. Iman, dalam konteks ini, berfungsi sebagai perangkat lunak keamanan yang mencegah sistem crash. Ketika seseorang memiliki iman, mereka tidak hanya mengikuti aturan karena takut aparat, tapi karena mereka percaya ada CCTV ilahi yang merekam dalam resolusi 4K selama 24 jam sampai kiamat. Ini memberikan motivasi ekstra untuk mempertahankan kebiasaan baik, bahkan ketika tidak ada manusia lain yang melihat. Warisan luhur bertindak sebagai jangkar, mengingatkan manusia bahwa mereka seharusnya lebih beradab daripada kambing dan kera, meskipun bukti di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Kombinasi antara aturan agama yang kaku, warisan luhur, kitab suci, dan iman bisa menciptakan ekosistem di mana kebiasaan baik bisa tumbuh subur di tengah lahan gersang egoisme. Aturan memberikan kerangka kerja, lakukan A, jangan lakukan B, sementara iman memberikan bahan bakar emosional untuk terus melakukannya saat logika duniawi berkata, "Curang saja, tidak ada yang tahu kok." Ini adalah sistem checks and balances yang brilian. Jadi, ketika seseorang mulai membiasakan diri dengan perilaku bermoral, aturan-aturan ini berhenti menjadi beban, drown dan mulai menjadi ritme. Seperti penari yang tidak lagi menghitung langkah karena musik sudah menyatu dalam tubuhnya. Orang beriman yang terbiasa bermoral tidak lagi merasa terpaksa.
karena kebaikan sudah menjadi identitas mereka. Ketiga, Tuhan Sang Perancang mengetahui celah keamanan dalam software manusia. Tuhan dalam kemahatauannya yang agung, jelas tahu persis apa yang Dia ciptakan. Dia merancang otak manusia dengan sistem reward dopamin yang rentan dimanipulasi. Lalu Dia memberikan manusia kehendak bebas, sebuah fitur berbahaya yang setara dengan memberikan gergaji mesin kepada balita. Dia tahu bahwa jika dibiarkan sendiri, manusia akan menggunakan kehendak bebas itu untuk menghancurkan diri mereka sendiri dan orang lain dalam waktu kurang dari 24 jam. Tuhan tidak terkejut ketika manusia gagal. Dia sudah melihat blueprint-nya. Dia tahu bahwa tubuh manusia adalah mesin biologis yang didorong oleh keinginan instan, dan jiwa adalah penumpang yang seringkali tertidur di kursi belakang. Dengan mengetahui cara kerja ciptaannya ini, Tuhan merancang skenario di mana perjuangan melawan hawa nafsu adalah inti dari permainan. Dia tahu bahwa kebiasaan buruk itu mudah karena sesuai dengan gravitasi nafsu, sedangkan kebiasaan baik itu sulit karena seringkali harus melawan keinginan tubuh yang tak terkendali. Pengetahuan Tuhan tentang internal mesin manusia ini menjelaskan mengapa Dia tidak langsung memusnahkan manusia saat pertama kali mereka berbuat salah. Dia tahu bahwa hardware, tubuh, dan software, jiwa, pikiran manusia, sedang dalam konflik abadi. Dia membiarkan konflik ini terjadi bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin melihat apakah fitur kehendak bebas itu bisa digunakan untuk memilihnya daripada memilih kesenangan sesaat. Ini adalah ujian kualitas tingkat tinggi. Tuhan menciptakan makhluk yang memiliki potensi untuk menjadi setara iblis dan binatang atau setara malaikat, tergantung pada kebiasaan mana yang mereka beri makan. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan, dan Dia menunggu dengan sabar untuk melihat apakah manusia cukup cerdas untuk menekan tombol yang benar, meskipun tombol yang salah jauh lebih berkilau dan menggoda. 4. Sistem insentif ilahi, ganjaran berlipat ganda untuk makhluk transaksional. Mengetahui bahwa manusia adalah makhluk transaksional yang pelit, yang tidak akan bergerak tanpa bertanya, apa untungnya buat saya? Tuhan menerapkan sistem ekonomi yang sangat tidak masuk akal bagi standar Wall Street. Dia menjanjikan ganjaran berkali-kali lipat, 10 kali, bahkan 1000 kali, bagi siapa saja yang sukses membangun kebiasaan baik. Ini bukan sekadar kemurahan hati, ini adalah strategi pemasaran yang jenius untuk memotivasi spesies yang sangat perhitungan ini. Tuhan tahu bahwa melawan kebiasaan buruk itu rasanya seperti mencabut gigi tanpa bius. Maka, Dia menawarkan kompensasi yang sepadan dengan penderitaan tersebut. Kau menahan amarahmu? Bagus. Ini kredit pahala yang bisa kau tukar dengan istana di keabadian. Ganjaran berlipat ganda adalah wortel raksasa yang digantung di depan wajah manusia agar mereka tetap berlari di atas treadmill moralitas. Sistem ini mengakui betapa beratnya ujian yang diberikan. Tuhan membayar mahal untuk setiap tetes keringat yang keluar saat manusia mencoba menjadi orang baik. Ini adalah pengakuan tersirat bahwa menjadi bermoral di dunia yang penuh godaan adalah prestasi heroik yang layak mendapatkan bonus kinerja tahunan yang fantastis. Dengan janji ROI, Return on Investment, yang gila-gilaan ini, Tuhan secara efektif meretas sifat serakah manusia dan mengarahkannya untuk kebaikan. Dia menggunakan keserakahan manusia akan keuntungan dan reward yang fantastis untuk memancing mereka masuk ke dalam perilaku suci. Sungguh sebuah manuver psikologis yang brilian, membuat manusia mengejar kesucian dengan semangat yang sama seperti mereka mengejar diskon belanja 90%. 5. Mahakarya penciptaan, manusia sebagai proyek seni yang rumit dan berisiko. Pada akhirnya, kita harus melepas topi dan mengakui kehebatan Tuhan dalam penciptaan ini. Menciptakan malaikat yang selalu patuh dan tidak pernah membantah itu mudah. Itu hanya soal pemrograman robotik. Tapi menciptakan manusia, itu adalah seni instalasi yang penuh risiko. Tuhan menciptakan makhluk dari tanah liat,
meniupkan roh, memberinya otak yang rumit, menyuntikkan nafsu, lalu memberinya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Itu seperti merakit bom waktu dan berharap ia akan mengeluarkan bunga, bukan ledakan. Bahkan malaikat pun memprotes keputusan Tuhan untuk menciptakan manusia karena potensi merusaknya. Namun Tuhan Maha Tahu, sementara malaikat belum tahu, tujuan Tuhan menciptakan makhluk yang tidak stabil ini. Ujian ini bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda kemahatahuan Sang Pencipta. Dia tahu bahwa di antara tumpukan daging yang didorong oleh insting hewani ini, akan muncul jiwa-jiwa yang mampu menaklukkan diri sendiri dan membentuk kebiasaan surgawi. Dia menciptakan arena di mana manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, justru karena manusia punya opsi untuk menjadi jahat, tapi tetap memilih untuk menjadi baik. Ini menunjukkan keagungan ilahi. Tuhan menciptakan makhluk yang bisa menolaknya, hanya agar cinta dan ketaatan yang datang dari makhluk bernama manusia tersebut menjadi murni dan otentik, bukan otomatis seperti kepatuhan malaikat yang tidak punya opsi untuk menjadi pembangkang. Dan ketika manusia berhasil mengubah perilaku bermoral menjadi kebiasaan yang mendarah daging, itu adalah bukti terbesar atas desain agung Tuhan. Manusia adalah proyek paling ambisius, sekaligus paling menakjubkan di seluruh semesta.